Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kembali apa fungsi Manohara Mesh, ya. Manohara Mesh untuk tanaman cabai ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan seperti biasa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat tentunya ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Manohara Mesh adalah pupuk yang mengandung unsur Zn, kemudian kadar air, CaCO3, dan kemudian MgO, dan kemudian boron ya teman-teman. Saya akan menjelaskan satu persatu unsur atau kandungan yang ada pada pupuk Manohara berikut ini ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Kita ke bentuk dulu ya teman-teman. Untuk bentuk Manohara Mesh ya, bentuknya bubuk seperti ini, seperti Avidor ya teman-teman. Dan kemudian untuk cara pengaplikasikannya, teman-teman bisa dengan menggunakan Manohara ini dengan cara dikocor ya teman-teman, atau dispray. Dan untuk dosisnya ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan di belakang sini, dosisnya sudah tampak ya teman-teman. Ini seperti ini ya. Jadi untuk dosisnya teman-teman, untuk sayur-sayuran 3 gram per liter per 10 gram per liter air untuk dikocor ya teman-teman. Untuk dispray 3 gram per liter, dan kemudian untuk buah-buahan 5 gram per liter air, dan kemudian 15 gram untuk per liter air untuk dikocor ya teman-teman. Untuk padi dan palawija 5 gram per liter air untuk disemprot, dan kemudian untuk dikocor adalah 15 gram sampai 20 gram untuk dikocor ya teman-teman. Dan kemudian untuk kandungannya ya teman-teman, simak penjelasan kali ini. Manfaat pupuk kalsium Manohara untuk proses dosis dan semprot yang sesuai untuk tanaman cabai ya teman-teman. Pupuk Manohara adalah pupuk yang mengandung unsur CaCO3 95,92%, magnesium 0,9%, dan kemudian boron adalah 1,21%, dan seng adalah 0,95% ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, pupuk Manohara adalah merupakan penambahan pupuk yang sesuai dosis yang dianjurkan ketika dapat kita harapkan memperbaiki sifat kimia tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara untuk tanaman, dan boron untuk cabai yang tentunya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, boron berfungsi agar tanaman cabai yang kita miliki tentunya buahnya tidak jatuh ya teman-teman, atau cenderung berbuah lebat seperti ini. Dan kemudian fungsi Manohara Mesh adalah ya teman-teman, memacu dan menghindari penyakit busuk dan kerontokan buah, memacu pertumbuhan serbuk sari bunga cabai sehingga menjadi penyerbukan dengan diikuti pembuahan yang sempurna ya teman-teman. Apakah bisa dipergunakan untuk semua jenis tanaman cabai? Tentunya bisa ya teman-teman. Dan kemudian ya, yang ketiga, fungsi daripada Manohara Mesh, pupuk Manohara Mesh adalah pembentukan sel tanaman, terutama pada titik tumbuh pucuk ya, tepung sari bunga dan akar. Itu yang kedua ya teman-teman. Dan kemudian Manohara Mesh juga mengandung kalsium karbonat ya teman-teman, dimana kalsium karbonat ini adalah fungsi untuk tanaman sebagai membantu penyerapan nutrisi. Unsur kalsium karbonat juga meningkatkan pertumbuhan akar ya. Jadi pertumbuhan akar, kesehatan batang, dan kemudian kesehatan daun pada tanaman cabai ya teman-teman. Kalsium karbonat bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk kalsium cair sehingga bisa disemprotkan pada tanaman cabai ya teman-teman, termasuk daripada pupuk Manohara Mesh ini ya teman-teman. Dan kemudian sebenarnya apa sih Bang untuk fungsi magnesium untuk tanaman cabai? Jadi magnesium ya teman-teman, untuk tanaman cabai yang itu berasal dari garam Epsom, diketahui merupakan bahan yang mudah larut, sehingga untuk beberapa fungsi magnesium diantaranya adalah pembentukan klorofil sehingga tanaman cabai berbuah lebat dan subur seperti ini ya teman-teman. Sebagai pembentuk klorofil daun,
ya Manohara Mes pun memang tanaman cabai yang kita miliki menjadi hijau dan pertumbuhannya cenderung menjadi bagus seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian yang keempat, fungsi daripada boron yang terdapat pada Manohara Mes adalah merupakan sintesis dan transport karbohidrat ya teman-teman. Transport pertumbuhan dan perkembangan polen serta aktivitas sel. Sehingga ketersediaan boron dalam tanah ini akan menyuplai kebutuhan tanaman cabai yang kita miliki, sehingga ketersediaan unsur hara bisa tersedia pada tanaman ya teman-teman, pada tanaman cabai yang kita miliki. Dan kemudian kapan waktu yang tepat untuk memberikan Manohara Mes ya teman-teman, atau pupuk boron yang terkandung pada Manohara Mes. Pemberian pupuk boron yang terkandung pada Manohara Mes itu dapat kita lakukan di awal pertumbuhan ya teman-teman, baik di fase vegetatif ataupun fase generatif seperti ini ya teman-teman. Sehingga untuk pertumbuhan akan semakin bagus, dan untuk proses pembuahan nantinya ke depan akan cenderung berbuah lebat seperti ini ya teman-teman. Dan ini adalah memang jenis cabai rawit Pelita 8F1 yang usianya hampir 2 tahun ya teman-teman. Ini beberapa kali saya pangkas dan kemudian saya pupuk kembali, dan akhirnya masih berbuah lebat seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penjelasan manfaat daripada pupuk Manohara Mes untuk tanaman cabai ya teman-teman, tentang dosis yang tepat dan sesuai. Terima kasih telah menyimak video saya. Sekali lagi, para teman-teman yang subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan yang baru bergabung silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.